Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini ketemu lagi bersama saya Rifai di Bumi Pertiwi Channel. Hari ini kita berada di kediaman Pak Sarno. Hari ini kita mau review apa ya teman-teman? Mau review daerah transmigrasi khususnya di SP10 sini teman-teman. Ini berlokasi di Kaltara, Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Desa Tanjung Buka. Kalau di sini SP10 masih induknya di Desa Tanjung Buka, teman-teman. Nah, untuk petani di sini ini sudah mendiami lokasi ini jalur 3 sudah sekitaran mungkin kurang lebih 1 tahun, teman-teman. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun ini, perkembangan petani dalam dunia pertanian, maksud saya perkembangan para transmigran yang dari Jawa ini dalam dunia pertanian sudah sangat pesat, teman-teman. Hanya mereka kekurangan mungkin kurang edukasi aja dari mana saja misalnya gitu, atau kekurangan peralatan pertanian seperti itu. Ditambah lagi lahan yang kurang mendukung seperti itu, teman-teman. Lahan yang kurang mendukung dan ketersediaan pupuk pestisida yang jauh dari lokasi petani. Jadi kalau petani mau belanja itu harus ke kota dulu. Kalau naik motor sekitar 1 jam lebih untuk sampai di kota, teman-teman. Bisa juga melalui jalur sungai. Nah, kalau jalur sungai itu lebih banyak lagi. Kalau mau belanja itu lebih maksimal lagi hasilnya belanjaannya dibanding harus menggunakan sepeda motor, teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya petani atau transmigran yang ada di lokasi ini sebenarnya saya bilang cukup beruntung, teman-teman. Kenapa cukup beruntung? Ya karena apa ya? Mereka sudah dilengkapi fasilitas ini listrik. Sudah mungkin sekitar 2 bulanan lagi ini sudah bisa diterangi oleh aliran listrik. Ini sudah mungkin 2 bulan lagi lah, teman-teman. Rumah-rumah mereka sudah disalurkan listrik dari PLN. Jaringannya juga sudah 4G. Artinya untuk jaringan dan listrik ya sudah cukup memadai, bahkan lebih dari cukup, teman-teman. Nah, ini pemasangan listrik ini, tiang-tiang listrik ini baru sekitar berjalan 3 bulanan, teman-teman. Nah, ini mungkin 2 bulan lagi mungkin ini sudah masuk meteran di rumah-rumah mereka, teman-teman. Nah, ini. Jadi sebenarnya cukup beruntung petani di sini. Khususnya jalur 3 ini mereka, kenapa saya bilang beruntung? Khususnya jalur 3 ini dibanding jalur 1 dan 2. Ini jalur 3 adalah jalur yang terbaik, yang paling bagus sampai saat ini. Karena lahan-lahan mereka ini ketika airnya pasang besar, lahannya tidak tenggelam, teman-teman. Kalaupun ada yang tenggelam paling 1-2 orang aja. Ya. Itu yang menurut saya mereka beruntung karena lahannya masih sangat bisa digunakan untuk menanam selain padi seperti sayur-sayuran, daun bawang dan tanaman-tanaman lainnya, teman-teman, seperti itu. Untuk petani di sini per 1 kakak mendapatkan 2 hektar tanah, 1 untuk di bagian pemukiman, maksudnya di bagian untuk perumahannya mereka ini 1 hektar, samping kiri kanan dan belakang itu 1 hektar, kemudian 1 hektarnya lagi di lokasi yang lain, teman-teman. Tapi saya kurang tahu untuk sekarang ini, mungkin itu yang dulu. Kalau sekarang mungkin cuma dapat 1 hektar aja. Tapi alhamdulillah itu 1 hektar luas loh. Nah, untuk rumahnya sendiri, ini rumahnya mungkin kalau saya lihat, kalau dari samping mungkin 3 meteran lah, atau 4 meter kurang lebih. Dari depan ini lebarnya sekitar berapa? 5 ke 6 meter nih. Intinya di dalam rumahnya itu, teman-teman, itu ada 2 kamar. 2 kamar, 1 WC dan
WC dan dapur. Nah, di sini ada ruangan tamunya. Jadi sebenarnya cukup lengkap untuk satu keluarga, teman-teman. Yang penting jangan ada 2 keluarga aja di dalam rumah itu, ya pasti sempit. Kalau untuk satu keluarga aja dengan 3 anak ya cukup luas lah, teman-teman. Artinya tidak juga bisa dibilang ini rumahnya sempit, enggak juga. Karena kalau kita bertamu di sini 3 atau 4 orang itu masih terasa lega, teman-teman, di dalamnya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Sambil kita lihat-lihat jalannya bagaimana. Nah, kalau ini jalannya, teman-teman, belum rata. Kalau sudah sering motor lewat, nanti jalanannya akan rata lagi, akan rata seperti aspal. Cuman kekurangannya jalanan ini kalau hujan becek betul. Nah, jadi jarak dari rumah ke rumah itu sebenarnya itu dekat aja sih, teman-teman. Sekitar 25 meter itu rumah ke rumah, kecuali ada lahan air atau lahan tertentu yang memisahkan mereka sampai jauh. Tapi kalau sebenarnya aslinya jarak dari rumah ke rumah itu sekitar 25 meteran aja, teman-teman. Jarak dari sini ke sini sekitar 25 meteran aja, jadi dekat. Ada transmigran yang lokal, artinya orang sini, bukan dari Jawa, orang sini tapi ada jatahnya, teman-teman. Ini sarang burung yang mereka buat ala kadarnya. Jangan lihat bentuknya, yang penting hasilnya. Nah, ada juga petani yang atau transmigran yang memiliki modal lebih, biasanya mereka tambahkan tuh ke belakangnya. Tapi biasanya rata-rata kalau yang menambahkan ke belakang itu biasanya sih petani transmigran itu bukan dari luar, biasanya orang lokal. Nah, kalau orang-orang dari luar itu yang dari Jawa, mereka sayang kalau mau nambahkan. Nah, kalau orang-orang lokal di sini kan mereka sudah memang menetap sebelumnya, kemudian dapat jatah, ada lebih dana, mereka tambahkan, jadi lebih luas lagi, seperti itu. Nah, untuk ini sebenarnya ini sudah panen, teman-teman. Mari Pak De. Katanya ini bibit padi Jepang. Nah, ini katanya bibit padi Jepang, teman-teman. Ini sudah mulai pemasangan. Nah, di sini, teman-teman, ada dua warung untuk mereka belanja. Yang ini warung, kemudian ada lagi yang di sana, yang di samping SD. Jadi untuk di SP 10 ini warungnya itu ada 2 untuk para transmigran membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi untuk luas daerah yang seluas ini hanya memiliki 2 kios. Wah, jadi masih berpeluang besar bagi para transmigran untuk membuka usaha sejenis, karena baru 2 saingannya. Nah, kalau yang ini tempatnya Pak Gondo, Pak Ganda kah kalau nggak salah. Nah, Pak Ganda, ini tempatnya Pak Ganda. Ini kios yang kedua. Nah, ini, teman-teman, ini sekolah SD nya. Ini aset desa, teman-teman. Nah, ini aula desa. Jadi mereka kalau berkumpul atau ada rapat antar desa berkumpul di sini. Ini kantor KUPT, teman-teman. Di musolahnya atau masjidnya. Jadi sebenarnya pusat pemerintahannya tuh untuk SP 10 ya di sini, di antara jalur 1 dan 2. Kita jalan-jalan dulu ke rumahnya Pak KUPT.
Itu untuk kambing teman-teman. Jadi di sini ada satu pengusaha seperti ini yang seng biru ini. Jadi di sini ada pengusaha namanya Pak Ase. Beliau itulah yang membantu para petani yang ingin berternak kambing. Kambingnya juga kambing besar sih, kayak kambingnya tahu gitu. Nah ini. Jadi mereka dimodalin dari kandang sampai ke bibit, sampai ke pakannya. Kemudian nanti setelah lahan siap, kandangnya sudah siap, nanti dimasukkan hewan ternaknya teman-teman. Oke, sampai di sini saja video pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Karena satu subscribe kalian bisa membuat tambah semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.